Nah, karena masih banyak warga Jakarta yang belum pernah ke Museum Fathahillah, langsung saja kami ajak Anda jalan-jalan berwisata di Museum Fathahillah di kawasan Kota Tua, Jakarta bersama rekan kami produser lapangan Nova Naya Antaka. Naya, bagaimana dengan kondisi Museum Fathahillah? Saya mendengar ini tur tutup untuk umum terkait dengan pandemi, tapi Naya mungkin mempunyai kesempatan untuk menyambangi Museum Fathahillah dan melihat seperti apa nih koleksi-koleksi menarik yang bisa kita simak bersama juga dengan penonton di rumah. Silakan dengan laporannya, Naya. Ya, selamat siang Yuda dan juga pemirsa. Memang saat pandemi ini sebagian besar tempat-tempat wisata ditutup karena kondisi pandemi. Namun jangan sedih, saya akan mengajak Anda dan juga pemirsa untuk berkeliling mengelilingi Museum Fathahillah yang berdasarkan survei polling dari CNN dari tanggal 12 sampai 16 Juni. Museum Fathahillah masih banyak nih warga Jakarta yang belum berkunjung dan belum tahu. Nah, di momen hari ulang tahun DKI Jakarta ke-494, saya akan mengajak Anda berkeliling Museum Fathahillah. Dan di tempat saya berdiri ini bisa dilihat bangunannya, aksennya sudah sangat lekat dengan Museum Fathahillah atau sebenarnya disebutnya bukan Fathahillah nih, Museum Sejarah Jakarta. Dan kali ini saya akan mengajak Anda ke ruangan yang cukup bersejarah karena di sini nanti saya akan tunjukkan nih ada alat yang sangat bersejarah yang pertama kali yang digunakan untuk menyerang pada saat zaman Sunda Kelapa. Jadi sebelum namanya Jakarta. Namun untuk lebih lengkapnya saya akan mengajak Pak Alex, seorang pemandu wisata di Museum Fathahillah atau Sejarah Jakarta ini untuk menceritakan apa saja yang ada dan bagaimana sejarahnya di Museum Sejarah Jakarta. Bapak sama siang Pak Alex. Pak, ini ditutup nih Pak ya, tapi kita punya kesempatan nih Pak untuk berkeliling. Seperti apa sih Pak sejarah Jakartanya? Jadi sejarah Jakarta awalnya itu dari Sunda Kelapa ya. Nah, di sini ada barang buktinya berupa salah satu meriam yang dinamakan meriam Sodok ya atau meriam Cirebon. Jadi meriam inilah yang dulu digunakan untuk menyerang Sunda Kelapa ya, melawan Portugis ya dari Cirebon oleh pasukan Fathahillah. Yaitu tanggal 22 Juni 1527. Makanya sampai sekarang karena kemenangan yang gilang gemilang, nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta. Nah, sampai sekarang ini diperingati hari ini sebagai hari ulang tahun Kota Jakarta, begitu Mbak Naya, gitu. Nah, jadi meriam ini memang bentuknya kecil ya, tapi ini bobotnya luar biasa, gitu ya. Karena terbuat dari campuran besi dan tembaga juga gitu ya, dari Cirebon. Nah, di ruangan ini juga kita pamerkan berupa sejarah-sejarah tentang pada masa Sunda Kelapa, pada masa Jayakarta gitu ya. Dan di sebelah sini juga ini ada salah satu patung patung Wijaya Krama Mbak Naya ya. Jadi salah satu penguasa yang ada di Jayakarta dulu ya, begitu. Nah, baik sebenarnya mungkin di sebelah sana itu ada sebuah pedang juga ya. Nah, kalau kita lihat secara detailnya meriam ini seperti ini. Jadi kenapa dinamakan meriam coak ya? Karena di sini ada coakan ya. Jadi semacam kalau mesiuknya atau bahan peledaknya itu bisa dari sebelah sini ya ini. Nah, ini sampai ke sebelah sana. Jadi pelurunya bisa dari depan sana ya. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa meriam ini kecil tapi bobotnya luar biasa. Begitu ya. Berarti alat pertama ya Pak, cikal bakal Jakarta. Ya. Nah, Yuda dan pemirsa, ini adalah alat yang tadi saya rahasiakan, alat pertama yang menjadi cikal bakal Jakarta karena ini digunakan pada waktu itu Jakarta namanya Sunda Kelapa ya Pak ya, untuk menyerang Portugis. Dan di sini kita bisa lihat tanggal 22 Juni 1527 ya Pak ya. Artinya pada saat itu penyerangan itu sudah terjadi dan disitulah cikal bakal hari lahir ya Pak ya, Jakarta yang hari ini kita peringati bersama ya Pak, ke-494 berarti Pak. Oh iya betul ya, berarti genap usia sudah ini ya, lebih banyak ya, tapi tetap semangat meskipun Covid ya. Nah, saya akan mengajak jalan-jalan lagi nih menuju tempat-tempat bersejarah lainnya. Nah, di sini juga ada pedang-pedang ya Pak yang alat-alat yang digunakan. Pedang hukum ya. Dulunya untuk hukuman pancung ya. Jadi ada dua pilihan ya. Hukuman gantung atau pilih hukuman pancung. Tapi kebanyakan orang Indonesia dulu pilih hukuman pancung. Kenapa? Karena cepat mati.
ya. Kalau gantung lama, apalagi cara ngiket. Lanjut Pak, kita akan lanjut ke spot selanjutnya yang tidak kalah bersejarah. Di sini spot ada kapal apa nih Pak? Kapal. Nah, ini miniatur kapal VOC. Jadi di mana dulu orang-orang Eropa itu membawa rempah-rempah menggunakan kapalnya seperti ini, ya. Gitu. Jadi kemudian kembali dari Eropa itu membawa mampir ke India, membawa batu-batu ya untuk pembangunan gedung ini. Nanti kita lihat batunya yang seperti apa sih kan begitu kan, penasaran kan? Nah, selanjutnya juga di sini kita akan dikasih tahu nih batu yang bersejarah juga ya Pak. Iya, di sebelah sana. Ini Nah, di sini ada apa Pak? Peta ya Pak? Peta zaman dulu. jadi di sini Mbak Naya, Batavia dulu itu kecil sekali ya. Jadi hanya seperti ini, jadi dikelilingi oleh kastil atau benteng. Nah, posisi glodok ya. Nah, ini di luar kastil ya, di sebelah sini nih ya. Nah, dulu namanya bukan glodok, tapi namanya pancoran ya. Kenapa kok dinamakan glodok? Karena orang Tionghoa itu mengatakan air itu agak susah. Jadi di sana pancoran, air menggerojok. Hanya ini air menggodok tiap hari. Akhirnya namanya sampai sekarang glodok. Begitu ya. Nah ini, jadi ini posisi gedung ini di sebelah sini. Ini adalah Sunda Kelapa dulu. Jadi Batavia dulu itu masih kecil posisinya, nggak seperti sekarang kan begitu ya. Nah ada di sebelah sana mungkin kita bisa lihat koleksi yang sangat bagus ya. Lukisan yang sangat besar sekali, kita saksikan sana. Nah, Yuda dan juga pemirsa nih, saya akan menuju lukisan yang menjadi masterpiece di Museum Sejarah Jakarta atau orang lebih kenalnya Museum Fathahillah. Di sini museumnya tadi dibilang sih cukup besar, terus di sana juga menggambarkan sejarah Jakarta sebelum menjadi Jakarta. Seperti apa lukisannya? Nah, di sini bisa dilihat lukisannya besar banget, mengisi seluruh ruangan ya Pak ya. Ini bisa diceritain nih Pak, ceritanya seperti apa? Lukisan ini dilukis oleh Bapak S. Joyono, menceritakan tentang perangnya antara pasukan Mataram melawan Belanda di Batavia ya. Jadi dulu itu kan tahun 1628 1609 ada peperangan. Nah, ada dua versi yang mengatakan bahwa Jan Pieterszoon Koen, kalau versi dari Belanda mengatakan bahwa Jan Pieterszoon Koen meninggal karena kena penyakit kolera. Tapi versi Indonesia mengatakan bahwa Jan Pieterszoon Koen meninggal dibunuh oleh prajurit Mataram. Dua-duanya benar. Intinya Jan Pieterszoon Koen mati ya. Ini karya siapa nih Pak sebesar ini? Bapak S. Joyono ya. Tahun 1972 ya. Batavia. Batavia. Jadi Batavia dulu seperti ini ya. Menggambarkan seperti ini dan jadi ini merupakan salah satu masterpiece-nya ya, yang koleksi yang ada di museum ini. Dan di sebelah sana juga mungkin Mbak Naya bisa mencoba ya, misalkan pengunjung itu bisa tahu sejarahnya, bisa tinggal seperti ini. Mau nyoba Mbak Naya? Nah, Yuda, pemirsa mungkin nggak bisa datang ke sini, saya wakilin aja. Jadi di sini nih bisa selain melihat sejarah juga bisa jadi spot foto. Atau kalau di sini nih, ini pakai virtual. Nah, tapi kayaknya sensornya sama saya kurang. Jadi nanti kalau misalnya sensornya bagus, ini akan melihat koleksi benda-benda yang ada di Museum Sejarah Jakarta. Salah satu ini adalah tadi pedang bada. Nah, penasaran apa lagi yang ada di sini? Ikuti saya dan juga Pak Alex ya. Ini apa Pak? Ya, ini alat yang untuk perang pada masa itu. Ya, jadi ada tombak, kemudian pedang juga ya. Ya. Kalau mau megang sih dibuka dulu, tapi susah. Ya. Nah, yang mau saya Pak, sampaikan, batunya nih yang dibawa dari India Selatan ya. Ini adalah salah satu batu ya. Jadi orang Belanda itu dulu dari Indonesia kan bawa rempah-rempah. Nah kemudian kembalinya lagi ke Indonesia itu kosong kapalnya. Nah ini batu ini diambil dari India Selatan untuk beban kapal atau supaya kapal ini tidak oleng. Jadi ini beratnya berat ya, gitu ya. Nah kita sekarang ke lantai atas. Ya, Pak, ini kayaknya di lantai ini dulu, tapi nanti kita bisa lanjut lagi ke lantai atas. Jadi ini cukup sih menerangkan sejarah Jakarta ya Pak ya. Ya Yuda dan juga pemirsa tadi setelah nggak begitu lama sih ya berkeliling-keliling sama saya melihat Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta. Ya. Nah, bagi Anda yang ingin mencoba pengalaman seperti saya melihat sejarah
Jakarta di Museum Fathahillah mungkin bisa nanti pas pandemi ya, pas selesai pandemi maksud saya, atau kami pun pada saat kesini juga sangat menjaga protokol kesehatan, atau bisa melalui virtual, bisa dicek langsung di media sosial dari Museum Fathahillah. Dan ada sedikit pantun untuk Yuda dan juga pemirsa, jalan-jalan ke Kota Tua, mampir ke Gondang Dia, jangan lupa beli mie. Hai, selamat ulang tahun Kota Jakarta tercinta. Semoga semakin jaya dan lekas dari pandemi. Kembali ke studio. Iya, aduh pantunnya menarik sekali Nonaya. Selamat bertugas kembali Non di sana. Tetap menikmati suasana museum, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Selamat bertugas kembali.